Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, teriring salawat dan salam kepada bimbing junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini. Dan insyaallah yang akan mengisi usia pada kesempatan subuh hari ini yakni Ananda Zain Dinullah, salah seorang santri kita, santri Tafiz Masjid Agung Darussalam. Kepada Ananda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca. Apa yang dibaca jamaah? Ada yang tahu tidak? Yang dibaca adalah ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sedangkan ayat kauniyah adalah tanda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kejadian atau peristiwa di alam sekitar kita. Hadirin wal hadirat, apa tujuan Allah menyuruh kita untuk membaca? Tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi muslim dan muslimah yang cerdas. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Artinya, looking for knowledge is an obligation for each man and woman. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu hidup kita akan menjadi gelap. Ilmu adalah salah satu kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Who wants to be happy in the world must be by knowledge. Who wants to be happy in the hereafter must be by knowledge. And who wants to be happy in both of them must be by knowledge. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia di antara keduanya juga harus dengan ilmu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menjadi manusia yang cerdas tentunya tidaklah sempurna jika tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Lalu, bagaimanakah agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia? Jamaah ada yang
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehubungan dengan ayat tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat juga dapat membentuk karakter pribadi yang berakhlak mulia. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, pertama, marilah kita senantiasa membaca apa saja yang bermanfaat bagi diri kita. 2. Tuntutlah ilmu dan jangan tinggalkan sholat. 3. Jadikanlah lingkungan sekitar kita sebagai sumber belajar. Jamaah, alhamdulillah. Jalan-jalan ke pasar Yatifah, jangan lupa beli nanas dan kurma. Kalau Anda ingin bahagia, milikilah ilmu dan akhlak yang mulia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Undur makila wala tanzur mangkola. Please see what I say and don't see who say. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.